Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Vonis bebas terhadap Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaleh dianggap sejumlah pihak sebagai bentuk kegagalan KPK dalam memperkuat bukti untuk menjerat para koruptor. Kasus ini juga telah mencoreng wajah lembaga yudisial. Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung bersama dengan mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Selamat malam Pak Gayus. Pak Gayus, Hakim Agung nonaktif ini sudah divonis bebas begitu oleh Pengadilan Tipikor Bandung, padahal penyuapnya sudah divonis bersalah dan juga sudah mendekam di Lapas Sukamiskin. Menurut Anda mengapa ini bisa terjadi? Apakah karena bukti terkait Ghazal yang kurang kuat? Ya, secara normatif itu diatur di pasal 191 ayat yang pertama di KUHP itu memang menyebutkan bahwa hakim tentunya bebas memutuskan dengan putusan bebas yang dasarnya adalah pemeriksaan di pengadilan tidak menemukan kesalahan didakwakan kepada terdakwa, tidak terbukti yang secara sah dan meyakinkan sehingga hakim mengambil langkah putusan bebas. Nah, tetapi kita tentu perlu memperhatikan pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim itu harus jelas itu bahwa memang disebutkan bahwa fakta hukum, perumusan fakta hukum ini harus bisa ditemukan penerapan hukum yang baik ya dalam hukum positif yang ada. Kemudian hal-hal menyangkut dari fakta-fakta peristiwa itu semua harus lengkap. Sehingga oleh karenanya tentu ini akan menjadi dasar pemikiran bagi semua pihak. Apakah putusan ini sudah tepat apa tidak? Nah, bagi saya sebelum ada hal terungkap bahwa ini memang ada intervensi, tentunya kita tidak boleh berpikir negatif thinking ya, tidak boleh berpikir negatif. Ini harus diikuti selanjutnya. Tetapi sudah tepat tadi kalau KPK akan melakukan langkah untuk melakukan kasasi karena tidak boleh banding dan tidak boleh PK. Dan waktunya pun hanya satu kali. Hanya boleh satu kali melakukan kasasi yang diatur di pasal 244 dan 259 KUHP. Oke, nah untuk kasasi ini bagaimana Pak Gayus? Kalau sebelumnya kan KPK dikatakan bukti yang diajukan KPK ini kurang kuat, begitu akhirnya vonis yang dijatuhkan adalah bebas. Untuk kasasi ini, seperti apa untuk memperkuat bukti-bukti yang akan diajukan dalam kasasi, Pak Gayus? Ya, sebagaimana syarat KUHP juga kasasi itu kan harus mengandung isi ya, kasasi yang memang belum pernah dipertimbangkan sebelumnya, itu menjadi bahan dari kasasi. Sehingga hakim di tingkat kasasi bisa memahami ini betul apa tidak. Persoalannya memang kaitan pihak lain. Kalaupun ini divonis bebas misalnya, lalu bagaimana dengan korban yang diputus 5 tahun itu? Ini juga perkara-perkara yang perlu diperhatikan sebelumnya oleh hakim-hakim juga. Termasuk tadi disebutkan sudah ada pemberi suap itu yang dihukum. Nah, ini semua persoalan harus dituangkan dalam kasasi dengan tepat. Oke, baik. Kemudian juga kasus hukum yang menjerat para hakim dan mencoreng wajah lembaga yudisial ini kan bukan hanya terjadi dalam kasus suap Hakim Ghazal Basaleh begitu. Lembaga peradilan kerap dituding melakukan praktik koruptif, salah satunya kasus suap. Apa tanggapan Anda? Dan Anda juga sering mengatakan begitu bahwa harus ada perombakan begitu dalam lembaga hukum ini sendiri. Saya sering mengusulkan bahkan sejak saya masih menjabat sebagai hakim agung di Mahkamah Agung itu agar ada evaluasi pemutus perkara di tingkat pertama, tingkat banding dan di MA sendiri. Yang baik dipertahankan, yang kurang baik diganti. Itu usulan saya, tidak semuanya. Ya, Pak Mahfud ketika bersama saya membahas ini juga beliau mengatakan di tempat lain malah dengan mengimpor hakim-hakim dari negara Georgia misalnya mengatakan itu. Tapi hari ini saya mengusulkan yang lain yang sering saya cuatkan juga. Korban-korban atas putusan yang tidak tepat ini bagaimana? Hakimnya dihukum ataupun bebas, tetapi korbannya tetap seperti putusan yang salah itu. Nah, ini perlu ada satu lembaga baru yang dibentuk oleh pengadilan untuk waktu temporary saja. Harus ada satu badan eksaminasi nasional. Perkara-perkara seperti ini dieksaminasi lagi. Ini juga pernah ada semanya ini, sema nomor 1 tahun 67. Itu menginstruksikan agar dievaluasi melalui eksaminasi. Nah, eksaminasi untuk perkara yang mencuat seperti ini mempunyai pro kontra di publik
harus dilakukan itu secara nasional, dibentuk sebuah badan. Ya kalau ada badan narkotika, ini juga harus ada badan eksaminasi terhadap putusan yang memang mencuat di masa dengan banyak pertanyaan. Nah oleh karena itu kesempatan ini mungkin kita perlu berpikir, ini bukan pengadilan tingkat 5, tetapi tetap pengadilan yang nanti dimasukkan kepada Mahkamah Agung sebagai bentuk PK. Putusannya menjadi putusan setingkat dengan PK khusus namanya. Usulan saya itu. Oke, jadi memang untuk kemudian membuat para hakim ini kemudian tidak terlibat lagi dalam kasus-kasus serupa, Anda mengusulkan adanya sebuah lembaga khusus begitu ya, Pak Gayus. Dan kita akan lihat nanti ketika kasasi ini diajukan oleh KPK, bukti-bukti apa kemudian akan diajukan untuk memperkuat dalam pengajuan kasasi ini. Pak Gayus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Top News. Selamat malam. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.